Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pelajaran pada pagi hari ini ya. Iya. Nah sekarang Bu Rosita mau menginformasikan yaitu temanya tentang hidup rukun. Nah sebelum kita ke pelajaran yang selanjutnya, Bu Rosita mau mengajak kalian bernyanyi. Kalian tahu nggak lagu mengenai bullying? Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Di sini rukun. Nah sekarang kalian tahu nggak sih rukun itu apa? Ada yang tahu rukun itu apa? Tidak kumpulan, kemudian tidak ejek-ejekan, kemudian tidak bermusuhan, kemudian tidak saling membuli. Ya itu namanya hidup rukun sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Sekarang Bu Rosita sebelumnya mau nanya. Kalian pernah tahu nggak sebutan kakak laki-laki dan kakak perempuan di berbagai daerah? Misalnya kalau di daerah Sunda, kalau kakak perempuan itu Sunda, kalau kakak perempuan itu dipanggilnya teteh. Pernah? Kalau sama laki-laki biasanya dipanggil akang. Iya, akang. Nah kalau orang Sunda sekarang Bu Rosita mau tanya sama Atan. Ya, Bu Rosita mau tanya sama Atan. Atan, kalau di rumah Atan punya kakak perempuan? Punya. Kalau kakak perempuan di rumahnya Atan dipanggilnya siapa? Mbak. Ya beda ya sama orang Sunda ya. Atan orang Jawa ya. Kemudian kalau kakak laki-laki biasanya dipanggilnya apa? Mas. Yo, biasanya kalau orang Jawa kalau kakak perempuan Mbak, kalau kakak laki-laki Mas. Kalau kakak yang bikin ya sama ya. Nah itu adalah panggilan kita kepada kakak laki-laki atau kakak perempuan dari berbagai daerah ya. Kalau dari orang Sunda berbeda, kalau orang Jawa juga berbeda. Pun ada perbedaan panggilan. Misalkan kita bertemu dengan orang Jawa Barat, panggilannya berbeda, kita harus saling apa? Rukun. Tidak boleh apa? Berdekat, tidak boleh ejek, tidak boleh saling mengejek, ya, tidak boleh membuli, benar. Nah sekarang anak-anak, Bu Rosita punya cerita mengenai Udin dan Mutiara. Dan di sini, kita bacakan ceritanya dulu ya. Nah suatu hari ayah membawakan buah tangan
berterima kasih pada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu bahagia. Nah, di sini ada salah satu ungkapan, ya. Termasuk ungkapan ini ya, Mama. Buah tangan, kalian tahu nggak buah tangan itu apa? Bukan buahnya dari tangan ya, tapi oleh-oleh. Buah tangan itu maksudnya oleh-oleh. Misalnya kalau ayah kalian dari Surabaya, ayah kalian bawa buah tangan, ayah kalian bawa oleh-oleh. Misalnya oleh-olehnya makanan, oleh-olehnya mainan, itu namanya buah tangan. Nah, sekarang kalian juga ada satu ungkapan lagi. Apa sih ungkapannya yang ada di sini? Buah hati. Ada yang tahu nggak buah hati itu apa? Bukan buah yang terbuat dari hati. Buah hati itu maksudnya anak tersayang. Sayang itu maksudnya buah hati. Karena tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai buku, berarti kita harus mengetahui cara kita berminta maaf. Ya, kalau kalian berbuat salah, yang kalian lakukan adalah meminta maaf secara satu. Kalian tahu nggak cara meminta maaf secara satu itu bagaimana? I'm sorry kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian kalau bahasa Indonesia misalnya seperti ini, maaf ya, aku salah karena misalnya kamu sudah menabrak teman kamu, karena aku menabrak kamu, gitu cara minta maafnya, ya. Nah, sekarang Rosita mau mengajak kalian bermain drama di depan. Bisa ya? Nah, bermain dramanya nanti kalian perwakilan 3 orang dalam satu kelompoknya. Nanti maju kalian memperagakan cara meminta maaf yang satu. Bisa? Mulai. Ya, anak, sekarang kita melanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya. Ya, kita belajar matematika. Nah, kalian belajar matematikanya mengenal cara menghitung satuan kubus dengan menggunakan blok Higgs. Ya, kita menggunakan alat peraga. Nah, misalkan kita di sini punya buku, ya. Nah, belum ambil. Nah, di sini ada 10 buku, ada kumpulan 10 buku. Nah, sekarang di sini Bu Rasa juga punya 2 kumpulan buku. Ya, 2 kumpulan buku yang sama. Kita menggunakan blok Higgs. Ya, misalkan di sini ya ada kumpulan 10 buku. Nah, kalau misalkan dalam menggunakan blok Higgs, kalau ada kumpulan 10 buku, berarti yang 10 buku ini digunakan sebagai puluhan. Kemudian di sini ada 5 buku. Nah, 5 buku itu digunakan sebagai satuan. Ya, puluhannya kan berarti 1, satuannya berarti 5. Berarti kalau digunakan berapa? 5 berapa? 15. Nah, sekarang kita akan menghitung lambang suatu bilangan yang menggunakan kubus satuan. Ya, kalau kalian menghitung menggunakan kubus satuan, kalian lihat. Nah, di sini kubus satuannya di sini kan besar. Ya, kalau satuan di sini kubusnya jumlahnya banyak, berarti kalau dalam satu gambar ini berarti jumlahnya 100. Ya, satu gambar ini jumlahnya 100 buah kubus. Ya, kemudian kalau dalam satu buah kubus itu kan dibagi lagi. Nah, misalkan kalau pembagiannya di sini ada 1. Nah, ini satu satuan ini dibagi lagi, berarti di sini jumlahnya 10. Ya, kalau kubusnya disusun panjang dari bawah ke atas, nanti ini jumlahnya 10. Nah, jumlahnya 10. Kalau kubusnya 1 saja, ini berarti jumlahnya di sini 1, di sini juga 1. Berarti kalau dijumlahkan berapa? 4. Paham ya? Nah, kemudian banyak kubusnya berapa? Berarti di sini 1 ditambah 10 ditambah 2. Berarti sama dengan berapa?
berdiskusi mengenai tugasnya masing-masing. Sekarang kalian perwakilan kelompok maju mengerjakan hasilnya di papan tulis. Kesimpulannya jadi kita belajar mengenai apa? Mengenai matematika, ya buku satuan. Kemudian ada PPKN, tadi kita mengenal apa? Sebutan kata laki-laki dan cakap perempuan. Kemudian bahasa Indonesia tadi kita mengenal ungkapan dari cerita apa? Udin dan Mutiara. Kemudian kita juga mengenal ucapan terima kasih. Terima kasih. Nah sekarang Bro Sita mau tanya dong sama kalian. Kalian merasa senang nggak pada pelajaran pagi hari ini? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Mas Ansur. Silakan Mas Ansur maju dulu. Dipimpin